Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas dunia IPA untuk tema 2 ada di bab 5. Kita akan latihan soal halaman 118. Nomor 1. Kemampuan untuk melakukan usaha disebut energi. Nomor 2. Makanan yang kita makan setiap hari mengandung energi kimia. Nomor 3. Air terjun yang dapat memutar kincir air mengandung energi apa? Energi gerak. Nomor 4. Sumber energi utama di muka bumi adalah cahaya matahari. Nomor 5. Radio dapat mengubah energi listrik menjadi energi apa? Bunyi, ya. Nomor 6. Benda berikut yang dapat menghasilkan energi bunyi adalah suruling, ya, karena yang lain bukan sumber energi bunyi. Kalau kipas angin energi gerak, lilin energi panas dan cahaya, keran air energi air. Karena penemuan terbaru yaitu dari mahasiswa Malang, keran air dapat diubah menjadi energi listrik. Nomor 7. Benda berikut yang tidak memanfaatkan energi angin yang perlu diperhatikan adalah yang tidak memanfaatkan energi angin adalah A. Radio. Nomor 8. Sumber energi yang suatu saat akan habis adalah apa? LPG. Berarti yang lain A, B maupun D merupakan sumber energi alternatif, berarti tidak akan pernah habis. Nomor 9, berikut ini yang bukan sifat energi, Energi tidak dapat dirasakan, ya. Sifat energi antara lain energi dapat dirasakan, energi tidak dapat dilihat, energi dapat berubah bentuk, energi tidak dapat diciptakan. Nomor 10, perhatikan alat-alat berikut ini. Yang menggunakan energi listrik adalah kita lihat lagi. Kipas angin menggunakan energi listrik, oke. Kompor gas bukan, karena dia menggunakan gas LPG. Setrika menggunakan energi listrik, televisi menggunakan energi listrik. Berarti nomor 1, 3, dan 4. Arti di sini jawabannya adalah C. Nomor 11, energi berikut yang paling banyak digunakan sekarang adalah apa? BBM. Nomor 12, energi yang digunakan pada PLTN, masih ingat kepanjangan dari PLTA, PLTN, PLTG gitu ya. Salah satunya kalau PLTA pembangkit listrik tenaga air, PLTG pembangkit listrik tenaga gas alam, PLTN pembangkit listrik tenaga nuklir ini ya. Nomor 13, energi panas yang paling utama berasal dari mana? Matahari. Nomor 14, alat-alat di bawah ini yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi panas adalah setrika. Kalau kipas, energi listrik menjadi energi gerak. Kalau lampu, energi listrik menjadi energi cahaya. Kalau televisi, energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi. Nomor 15, benda berikut yang termasuk sumber energi yang tak terbatas berarti merupakan sumber energi alternatif karena dapat diperbarui, yaitu B. Matahari. Nomor 16, berikut ini yang bukan sumber energi alternatif, berarti kalau kebalikannya dari nomor 15. Kalau nomor 15 tadi yang mana sumber energi alternatif, sekarang yang bukan, yaitu bensin, karena bensin merupakan energi dari bahan bakar fosil. Nomor 17, pada kipas angin energi listrik diubah menjadi energi gerak. Kalau energi listrik menjadi energi bunyi, contohnya adalah radio. Energi listrik menjadi kalor itu adalah energi panas, contohnya adalah kompor listrik. Kalau energi listrik menjadi energi kimia, contohnya saat kita mencas baterai HP. Ya, jadi energi listrik diubah menjadi energi kimia yang ada pada baterai di HP kita. Contoh yang lainnya adalah pada saat kita mencas aki, jadi energi listrik berubah menjadi energi kimia yang ada di dalam aki. Nomor 18, untuk mengeringkan baju diperlukan panas karena biasanya mengeringkan baju memakai matahari. 19, sel surya menyerap energi yang berasal dari matahari.
Nomor 20, sumber energi berikut yang paling cepat habis berarti energi tersebut tidak dapat diperbarui adalah minyak bumi. A, B, dan D merupakan sumber energi alternatif yang tidak akan cepat habis. Bagian B, nomor 1, alat-alat yang dapat menghasilkan energi disebut sumber energi. Nomor 2, bahan bakar adalah contoh sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Nomor 3, televisi dapat mengubah energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi. Nomor 4, energi yang paling banyak digunakan manusia adalah di depan tadi apa? BBM. Ditambahi listrik juga boleh. Nomor 5, sumber energi utama di bumi adalah matahari. Nomor 6, kedua telapak tangan yang digosok-gosokkan akan terasa hangat. Hal itu menunjukkan adanya energi panas. Nomor 7, lampu senter memanfaatkan sumber energi dari baterai. Sekarang ada lampu senter yang dicas, berarti menggunakan sumber energi listrik. Nomor 8, BBM dan batu bara jika digunakan terus-menerus lama-kelamaan akan habis. Nomor 9, air akan menggerakkan kincir air dan turbin atau generator sehingga menghasilkan listrik. Nomor 10, sumber energi panas terbesar bagi bumi adalah matahari. Bagian C, kerjakan soal-soal di bawah ini. Nomor 1, sebutkan 2 kegunaan energi angin sebelum diubah menjadi energi listrik. Menggerakkan kincir angin dan memutar generator. Nomor 2, apakah kelemahan penggunaan sumber energi alternatif? Biayanya tinggi karena memerlukan teknologi yang canggih dan tergantung musim sehingga tidak terlalu tersedia terus-menerus, tidak fleksibel. Misalnya saat musim kemarau, persediaan air lebih sedikit dibandingkan musim penghujan. Jadi tatkala di musim kemarau terkadang kita ada giliran mati lampu karena untuk menghemat air sebagai sumber bahan baku dari PLTA. Nomor 4, apa sajakah kelebihan energi matahari dibandingkan energi BBM? Yaitu ramah lingkungan, tidak menimbulkan pencemaran. Nomor 5, sebutkan 3 contoh perubahan energi. Misalnya ini, energi panas ke listrik, contohnya PLTS yang diubah melalui sel surya. Energi listrik menjadi energi panas, contohnya adalah setrika, oven listrik. Energi listrik menjadi energi bunyi, contohnya adalah radio. Energi listrik menjadi energi gerak, contohnya kipas angin, mixer, dan blender. Boleh contoh yang lainnya ya. Nomor 6, apakah yang dimaksud dengan sumber energi alternatif? Yaitu sumber energi yang dapat diperbarui sehingga tidak mudah habis dan selalu tersedia di alam. Ditambahkan seperti itu juga boleh. Nomor 7, sebutkan 3 energi alternatif yang banyak digunakan: air, angin, matahari, dan biomasa. Nomor 8, apa saja yang dapat kita manfaatkan sebagai energi alternatif? Nah, kita tulis hampir sama dengan nomor 7 boleh. Air, angin, matahari boleh. Tapi kalau biomasa kurang tepat, harus kita rinci. Biomasa contohnya apa? Kotoran hewan, limbah padi, ya. Nomor 9, bagaimana cara memanfaatkan angin sebagai energi alternatif? Ini contohnya, pada kapal layar. Angin menggerakkan layar sehingga kapal dapat bergerak. Untuk mengolah energi listrik, angin menggerakkan kincir angin sehingga kincir angin dapat memutar generator untuk menghasilkan listrik. Nomor 10, bagaimana cara memanfaatkan energi panas bumi sebagai sumber energi alternatif? Yaitu caranya dengan mengolah energi panas bumi menjadi energi listrik dengan nama pembangkit listrik tenaga panas bumi atau biasa yang disingkat dengan PLTPB. Halaman 121. Ini soal-soal rangkuman dari soal UN. Jadi soalnya sedikit menganalisa. Nomor 1, energi yang dihasilkan alat pada gambar di samping adalah ini kipas angin. Berarti energi listrik menjadi energi gerak. Berarti menghasilkan energi apa? Energi gerak. Kalau energi listrik salah karena ini bukan menghasilkan tapi memanfaatkan energi listrik sehingga menghasilkan energi gerak. Nomor 2, contoh energi alternatif di bawah ini. Ini ada bensin, berarti bukan energi alternatif ya. Kalau listrik itu tidak secara langsung energi alternatifnya. Jadi selain mungkin bahan
punya air, listrik pasti menggunakan energi non-alternatif lainnya. Misalnya saat menggunakan bahan bakar. Jadi PLTA misalnya itu masih menggunakan bahan bakar berupa batu bara dan bahan bakar listrik lainnya selain batu bara yaitu gas ataupun nuklir yang semuanya itu bukan merupakan sumber energi. Jadi jika listrik merupakan energi alternatif kurang tepat. Berarti yang paling tepat kita menjawabnya adalah C, angin, air, dan matahari. Nomor 3, perhatikan sumber energi berikut ini ya. Ada batu bara, angin, air, solar, dan biogas. Berdasarkan data di atas, sumber energi yang tidak dapat diperbarui adalah 1 dan 4, yaitu apa tadi? Batu bara dan biogas. Nomor 5, untuk menghemat bahan bakar minyak, kita menggunakan energi alternatif. Contoh energi alternatif adalah B, matahari, biogas, dan angin. Ya, kalau batu bara bukan. Kalau yang A ada batu baranya, C juga ada batu baranya, D juga ada batu baranya. Nomor 5, perhatikan, ini kita menggabungkan antara gambar ini dengan energi yang digunakan dan energi yang dihasilkan. Ini gambarnya kita harus jelas dulu. Ini apa gambarnya? Apa namanya? Magic comb, magic jar. Nomor Q. Yang gambar Q ini agak sedikit rancu gambarnya, tidak jelas ya. Anggap aja motor mainan atau apa. Kalau ada salah satu gambar yang tidak jelas bagaimana? Berarti yang kita harus tahu keduanya. Kalau keduanya tepat berarti otomatis alternatif itu juga insya Allah benar. Yang R itu lampu. Berarti kita bahas yang P dulu. P itu energi yang digunakan berarti energi listrik. Berarti P2 energi yang dihasilkan energi panas P21. Nah, coba kita teliti yang P21. Oh, ada A dan B ya. Kita teliti lagi yang ini. Langsung yang R aja karena yang Q gambarnya kurang jelas. R, ini energi yang digunakan apa? Listrik. Ya. Berubah menjadi apa? Cahaya. Berarti R23 ya. Berarti ini ya. Berarti yang paling tepat adalah B. Nomor 6, peternak sapi menimbun kotoran yang bisa dimanfaatkan untuk energi alternatif berupa apa? Biogas untuk bahan bakar memasak. Jadi kotoran sapi atau kletong itu dapat untuk memasak.